Jayanti Sitorus, NPM 18151000148. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset tidak berwujud dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, yang memberikan hak istimewa atau posisi yang menguntungkan dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan bersangkutan. Aset tidak berwujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa menjadi objek untuk disewakan kepada pihak lain atau menjalankan tujuan administratif. Terdapat 3 karakteristik mendasar agar dapat menentukan apakah pengeluaran sumber daya maupun penciptaan kewajiban yang dilakukan oleh entitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai aset tidak berwujud, yaitu yang pertama, keteridentifikasian. Suatu aset dikategorikan sebagai aset teridentifikasi jika dapat dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan baik secara individual atau bersama dengan kontrak terkait. Yang kedua, pengendalian. Perusahaan dikatakan mengendalikan aset tidak berwujud jika memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset tidak berwujud tersebut dan dapat membatasi pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi yang berkaitan langsung. Yang ketiga, manfaat ekonomis di masa depan. Manfaat ekonomi di masa depan berasal dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis tertentu yang melekat dalam aset tidak berwujud. Terdapat berbagai aset tidak berwujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Secara umum, ada beberapa hal yang biasanya tergolong sebagai aset tidak berwujud. Antara lain, yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Yang kedua, hak eksplorasi dan eksploitasi. Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan persiapan dan penyelidikan guna mengetahui keadaan geologis suatu wilayah. Yang ketiga, paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 4. Merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang-barang sejenis lainnya. 5. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna bagi kegiatan usaha
dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang keenam, lisensi. Lisensi adalah pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual tertentu oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan bentuk kegiatan usaha, baik itu penggunaan teknologi maupun pengetahuan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, serta memasarkan barang berwujud tertentu. Yang ketujuh, waralaba. Waralaba adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa. Yang kedelapan, piranti lunak komputer. Piranti lunak komputer yang dibangun sendiri oleh perusahaan atau dibeli dari perusahaan lain maupun aset yang memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi perusahaan, tetapi tidak terlihat wujud fisiknya. Yang kesembilan, izin rute. Izin rute adalah hak yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan Indonesia kepada perusahaan tertentu untuk melayani usaha angkutan dari suatu wilayah menuju wilayah lainnya. Yang ke-10, goodwill. Goodwill adalah nama baik yang dimiliki suatu perusahaan yang berwujud nyata ketika perusahaan dijual kepada pihak lain, di mana pihak pembeli bersedia membayar lebih besar mengenai buku perusahaan bersangkutan. Demikian dari pemaparan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan boleh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.